warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aileni Herawati dari kelas PGSDB dengan NIM 2301020043. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai planning atau rencana ke depannya ketika saya nanti menjadi guru sekolah SD. Kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa dari jurusan PGSD, tentunya kita pasti memiliki planning atau rencana atau bahkan metode yang dapat kita gunakan ketika nanti kita mengajar menjadi guru sekolah SD, termasuk saya sendiri. Saya juga memiliki beberapa rencana atau beberapa metode yang akan saya gunakan nantinya ketika saya menjadi guru sekolah SD. Metode yang pertama yang akan saya gunakan yaitu kreativitas dalam pengajaran. Dalam metode ini ada beberapa poin penting seperti membuat suasana kelas yang kreatif dengan menggunakan media visual seperti proyek seni atau cerita-cerita menarik untuk membangkitkan minat dan bakat siswa. Berbicara mengenai minat dan bakat siswa, menurut saya minat dan bakat siswa itu akan tumbuh ketika mereka memasuki taman kanak-kanak atau disebut TK, atau bisa dengan mereka memasuki SD atau sekolah dasar. Karena untuk membangkitkan minat dan bakat mereka, kita sebagai para pengajar atau sebagai guru tentunya harus memiliki metode agar mereka menemukan minat dan bakat mereka nanti untuk kedepannya. Metode kedua yang saya ambil yaitu mengenai pembelajaran berbasis pengalaman. Mengapa saya mengambil poin itu atau metode itu? Karena menurut saya pembelajaran berbasis pengalaman itu sangat penting untuk anak-anak. Karena dengan pembelajaran berbasis pengalaman, anak-anak akan bisa menceritakan pengalaman mereka kembali di kelas tersebut agar nantinya teman-teman yang lain mengetahui pengalaman mereka, begitupun dia yang menceritakannya. Karena untuk mengingat itu akan membantu si anak tersebut atau si siswa tersebut mengingat kembali pengalaman apa yang menurut mereka berkesan untuk mereka dan bisa dia ceritakan di depan kelasnya kepada teman-temannya, dan itu sangat membantu untuk mengingatkan daya ingat anak dalam pengalaman tersebut. Metode terakhir yang saya ambil yaitu mengenai membangun karakter anak. Berbicara tentang membangun karakter anak, saya mengingat dengan saya di kelas PGSD saya itu ada pembelajaran mengenai psikologi pendidikan. Menurut saya, pembelajaran psikologi pendidikan itu sangat amat penting untuk membangun karakter anak. Apalagi menurut saya psikologi pendidikan itu sangat berkaitan dan sangat berhubungan dengan karakter anak. Dengan psikologi pendidikan, kita bisa mengetahui karakter anak, sifat dan sikap anak, agar nantinya kita ketika belajar atau mengajar, kita dapat memahami karakter anak melalui psikologi pendidikan tersebut. Berbicara mengenai membangun karakteristik anak, kenapa saya mengaitkan dengan pembelajaran psikologi pendidikan? Karena menurut saya membangun karakter seorang anak itu sangatlah sulit karena kita tidak mengetahui isi kepala mereka satu-satu. Untuk itu kita memerlukan pemahaman itu dari pembelajaran psikologi pendidikan. Itu sebabnya menurut saya pembelajaran psikologi pendidikan itu sangat amat penting untuk kita ketahui, khususnya kita para mahasiswa PGSD yang nantinya akan terjun ke dunia sekolah untuk menjadi seorang guru. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari seorang anak tersebut. Berbicara mengenai membangun karakteristik anak, kenapa saya mengaitkan dengan pembelajaran psikologi pendidikan? Karena menurut saya membangun karakter seorang anak itu sangatlah sulit karena kita tidak mengetahui isi kepala mereka satu-satu. Untuk itu kita memerlukan pemahaman itu dari pembelajaran psikologi pendidikan. Itu sebabnya menurut saya pembelajaran psikologi pendidikan itu sangat amat penting untuk kita ketahui, khususnya kita para mahasiswa PGSD yang nantinya akan terjun ke dunia sekolah untuk menjadi seorang guru. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari seorang anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai planning atau rencana saya ke depannya ketika saya nanti menjadi guru SD.
ada 3 planning, ada 3 metode yang saya nantinya gunakan ketika saya nanti menjadi guru sekolah dasar. Dan salah satu dari 3 metode tersebut tentunya ada salah satu metode yaitu membangun karakter anak yang berkaitan dengan pembelajaran atau mata kuliah psikologi pendidikan. Dan menurut saya membangun karakter anak dengan mata kuliah psikologi pendidikan itu sangat amat penting, dan keduanya menurut saya terhubung. Itu sebabnya menurut saya membangun karakter anak itu perlu pembelajaran dari psikologi pendidikan. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.